warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mental Retardation. Di sini kami akan mendiskusikan tentang mental. Baik, marilah kita buka diskusi hari ini dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang mental retardation. Menurut Teteh, TIH, mental retardation itu apa sih, Teh? Ya menurut saya ya Mbak ya, kalau menurut saya retardation mental itu kayak kekurangan mental. Nah, ya contohnya kayak di kampung saya nih ya, ada tuh ya anak kecil gitu kan. Dalam fisik aja kelihatan fisiknya ya, gitu kekurangannya kayak susah ngomong gitu tuh, agak kayak kita mah maksudnya biasa seumuran mereka ya, misalkan dia udah bisa ngomong ini mah belum ya, gitu. Kayak kurang lancar gitu kan ya. Ya kalau menurut saya seperti itu. Terus itu sehari-harinya gimana sih, Teh? Kalau sehari-harinya dia memang bermain, tapi bermainnya juga dia tuh sendiri gitu, nggak nyambung sama anak-anak yang lain. Kalau emang dianya kayak kita biasa-biasa aja mah dia tuh nyambung sama kita juga, tapi dia mah enggak gitu tuh. Udah berbaur juga dari cara bicaranya aja masih kurang gitu. Terus kalau misalkan dia ada kebutuhan nih, misalkan pengen apa, terus dia cara berkomunikasi ke orang tuanya gimana? Dia dulu pernah dimasukin di sekolah tuh. Kayak itu ya. Kayak tapi emang dalam kondisi ekonomi juga orang tuanya kurang memadai. Jadi ya kalau orang tuanya mungkin udah biasa, tapi kadang-kadang juga orang tuanya juga nggak ngerti gitu. Tapi kelamaan mah sama orang tua keluarganya ngerti. Kalau emang sama orang lain agak susah. Berarti dari keluarganya sendiri juga udah paham kalau misalkan anak ini berkebutuhan khusus dan dia di sekolah kan gitu kan kebanyakan di luar sana kan orang tuanya kurang mengerti, jadi kan membiarkan aja anaknya ya udah kayak gitu. Tapi dia kan setahu saya ya, biasanya anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu tuh takutnya nakal gitu tuh atau apa gitu tuh, ke temennya nakal kayak misalkan suka nyubitin atau ngeludahin gitu, maaf. Itu ya, nggak gitu tuh. Iya, kalau dianya kayak gimana diganggu tuh sama temennya, kan temennya juga nggak semuanya baik ya, namanya juga manusia gitu kan. Temennya usil gitu tuh. Nakal namanya juga kayak anak-anak jahil ya. gitu ya, kayak jahil itu. Kayak mainin dia gitu, bercanda lah gitu tuh yang namanya anak kecil, tapi dia kayak marah gitu tuh, nggak terima. Nah dia tuh marah banget sampai dia tuh pernah tuh kan ya diusilin no, gara-gara mainannya diambil. Dia tuh nggak terima sampai ke rumahnya gitu tuh, malah gimana sih mukul-mukul pintu gitu tuh. Katanya juga takut, namanya juga gimana gitu kan. Iya, takut ada yang nggak diinginkan lah. Iya. Masuk ya, di kampung saya juga ada anak yang keterlambatan mental retardation itu, kayak misalnya itu dia tuh ngomongnya tuh terlambat, terus otaknya itu kurang bisa mengingat barang-barang gitu ya. Terus pokoknya dia itu punya emosi yang berlebihan kalau misalkan sedang marah-marah. Emosi berlebihan itu maksudnya kayak gimana tuh? Iya, kalau misalkan kayak tadi itu ya, kalau ya, kayak contoh yang udah lihat ya, kayak misalkan dijailin gitu tuh, dia marah-marah gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nih punya keinginan nih, punya kepengenan nih, minta nih ke orang tuanya nih ya. Kalau misalkan nggak diturutin sama orang tuanya kan kadang kan orang tua kan kalau misalkan lagi nggak punya kan gimana gitu tuh, nggak bisa maksain juga kan. Nah itu gimana, dia ngamuk apa gimana tuh cara itunya? Iya, dia tuh kalau misalkan nggak diturutin itu nangis, nggak berhenti terus ngamuk aja sama emaknya itu. Pokoknya harus diturutin gitu apa ya. yang dia mau. Itu bisa nyakitin orang tuanya apa cuma? Iya, bisa kayak mukul-mukulin mamahnya gitu. Pokoknya yang ada di sekitar dia tuh pasti bakal kena gitu kalau barang apa gitu ya, dilempar entah itu. Iya, entah itu apa gitu. Oh gitu ya, Tanik mah. Iya. Nih di kampung saya juga ada nih tetangga saya. Dia tuh harusnya mah udah kelas 3, 4-an lah, 4 SD. Nah, tapi dia tuh nggak sekolah kan karena kekurangan mental retardation itu. Nah, setiap maaf ya, padahal keluarga mereka tuh orang mampu. Tapi si anak ini nggak disekolahin ke SLB, nggak tahu emang keluarganya nggak paham tentang itu, nggak tahu emang kayak gimana. Saya juga ngerti, tapi dia nggak disekolahin, jadi dia dirawat di rumah. Nah, jadi dia tuh dari fisik itu udah kecil, kayak kurus gitu tuh, kurus. Terus Itu umuran berapa? kelas 3, kelas 4 berarti 9 tahunan. Sekolah ya kayak gitu. 9 tahunan gitu kan. Tapi karena emang fisiknya itu kecil jadi nggak ciri. Jadi kayak umur berapa ya? 6 tahun, 7 tahunan. Ya. Nah, dia tuh orang suka usil gitu tuh. Kalau ada orang Jadi kan setiap malam Selasa sama malam Jumat tuh ada acara pengajian di rumahnya. Nah, ibu saya juga kan ikut pengajian itu dan saya juga sering ikut pernah. Nah, jadi di situ tuh dia tuh suka ngusilin ibu-ibu pengajian, suka nyolek-nyoletin. Tidak kenal gitu kan. Orang baru maupun orang lama gitu.
ada orang ada ya kayak gitu. Dicolekin. Terus kadang kan ibu-ibu kan kalau lagi pengajian kan pakai sarungan gitu kan, sarungan ditarikin sama dia sarungnya gitu, lucu. Nah terus dia tuh suka gigit-gigit jari sampai ileran, sampai banjir bajunya gitu. Tapi di rumahnya juga masih dirawat sama orang tuanya kan? Masih, orang tuanya juga masih ada, masih utuh, cumanya ya gitu. Tapi kebutuhan sehari-hari pasti dipenuhin sama orang tuanya. Dipenuhin, cuma Bang. hanya nggak di sekolah, Nggak disekolahin khusus aja. gitu kan. Itu kalau misalkan minta apa-apa gitu orang tuanya paham nggak? Paham, dia ngomongnya ya nggak lancar sih, cumanya kalau misalkan Terbata-bata juga kan. terbata-bata, cumanya kalau misalkan punya permintaan ya yang namanya orang tua mah sama anaknya kan pasti paham kan, yang bisa mahamin anak kan orang tuanya. Nah Kalau sama paham. kakaknya juga, keluarganya juga paham. Dia anak pertama, Oh, anak pertama. Kalau punya adik dia punya adik, tapi adiknya nggak kayak gitu, adiknya mah normal. Tapi adiknya itu kalau dia kenapa paham nggak? Enggak, yang namanya anak kecil, Oh, masih anak kecil. nggak paham. Terus kadang kan namanya orang nih, yang satu kan berkebutuhan khusus, yang satu Iya. enggak. Jadi kayak orang tuanya pilih kasih gitu tuh. Jadi yang diperhatiin yang ini aja, yang biasanya normal. Jadi dia mah kadang diperhatiinnya sama neneknya. Mereka kan tinggalnya sama neneknya juga. Tapi neneknya itu paham ya, paham. Paham, soalnya kan dari bayi yang merawat kan neneknya. Kalau ibunya kan kerja, karena kerja kan jarang ada di rumah gitu. Nah, baiklah, sekarang kita akan berdiskusi tentang macam-macam mental retardation. Macam-macam mental retardation terbagi 4 bagian. Yang pertama itu mental retardasi kategori ringan. Yang kedua mental retardasi kategori sedang. Yang ketiga mental retardasi kategori berat. Dan keempat mental retardasi kategori sangat berat. Nah, yang pertama yaitu retardasi mental kategori ringan, yaitu seseorang yang memiliki IQ dari 50 sampai 70. Nah, anak ini harus memiliki kebutuhan khusus karena IQ 50 sampai 70 ini bisa dibantu dengan seperti pendidikan, lingkungan, dukungan masyarakat juga. Iya, tapi mental retardation kategori ringan ini tidak harus pengawasan total ya. Nah, iya tidak, karena masih memiliki IQ 50, tingkat IQ-nya itu 50 sampai 70. Iya, dan dia juga masih mempunyai kemandirian ya Teh ya. Iya, benar sekali. Jadi tidak perlu pengawasan total dari keluarga maupun masyarakat, tapi tetap harus ada Pengawasan, ya, ataupun kebutuhan yang harus memang dipenuhi dari keluarga, dari lingkungan maupun dari pendidikan. Iya, kayak kebutuhan khususnya. Yang selanjutnya itu retardasi kategori sedang, yaitu anak yang mempunyai IQ 35 sampai 40. Anak ini juga harus memiliki pengawasan, tapi tidak terlalu diawasi dengan total karena dia itu masih bisa mandiri, terus hanya butuh dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Iya, dari keluarganya juga kan yang harus benar-benar Mengawasi gitu, anak ini. memberikan kebutuhan yang khusus karena emang harus gitu kan. Meskipun dia udah mandiri. Iya. Bukan udah mandiri, meskipun dia bisa mandiri, cuman kan yang namanya punya kebutuhan khusus harus dapat pengawasan Pengawasannya juga. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas materi tentang pencegahan dan pengobatan retardasi mental. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer itu dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat, perbaikan keadaan sosioekonomi, konseling genetik, dan tindakan kedokteran, atau seperti kayak perawatan peranatal yang baik, kehamilan pada wanita adolesen dan di atas 40 tahun, didukung dan pencegahan peradangan otak. Yang kedua, pencegahan sekunder meliputi diagnosa dan pengobatan diri peradangan otak, perdarahan subdural, dan kraniostenosis. Kraniostenosis ini adalah sutura tengkorak menutup terlalu cepat. Dapat dibuka dengan kraniotomi pada mikrosefali yang kongenital, operasi tidak menolong. Berarti kalau melalui pengobatan seperti operasi itu berarti itu ya? Tidak menolong. Tidak menolong ya? Pada pencegahan sekunder itu jadi pada bagian otaknya itu sudah emang apa ya? Terganggu gitu. Sudah terganggu, sudah tidak bisa, walaupun lewat operasi juga sudah tidak bisa. Lewat pengobatan lain juga tidak bisa, mungkin pengobatan itu bisa dilakukan hanya dengan Lagi gitu tuh. sampai Meninggal. mental gitu. retardasi itu sampai dia meninggal. Iya. Itu umur berapa? Kalau kita maksudnya kalau udah umur nih ya, kalau normal gitu, mungkin dia udah harus udah punya anak gitu tuh. Oh, udah tua banget. Ya tapi emang kondisi fisiknya kecil gitu tuh, kayak gimana ya, kalau kayak namanya juga nggak normal lah gitu tuh ya. Dari fisik aja emang seperti itu, orang tipis aja nih ya, punten ini mah udah ditepat gitu tuh, udah ditepat banget gitu tuh. Kayak itu mah orang Cuma, lumpuh gitu iya. ya, kalau misalkan orang tua itu mah. Cuma hanya kayak minta nih ya, pakai isyarat cuma mata gitu tuh. Jadi yang ngertiinnya itu hanya keluarganya gitu tuh. Ya keluarganya, lingkupnya gitu. Berarti ngertinya itu cuma, yang lain memang mungkin nggak ngerti karena nggak terbiasa kan. Hanya ya lingkup keluarganya aja gitu. Itu kayaknya apa dari genetik apa
kurang tahu ya. Kalau menurut saya sih anak keluarganya nggak ada gitu tuh, nggak ada Kalau seperti kayak gitu. Cuma nanti dari anak-anak kan anaknya banyak ya gitu tuh, cuma satunya doang gitu tuh. Oh ya, menurut Teteh mental retardation itu karena genetik, keturunan, atau karena emang apa gitu? Kecelakaan. Karena emang asupan pas ibunya hamil gitu tuh. Ya kayak gitu. Kurang gede. Menurut saya sih emang bisa sih dari genetik juga gitu tuh. Iya. Dari keturunan gitu Iya, ya. jadi keturunan Berarti juga dari bisa. Mungkin nggak tahu ya gitu tuh. dari keturunan bapaknya Ya, atau dari ibunya. yang kakek-kakeknya mungkin gitu kan. Kalau menurut saya mah bisa juga dari asupan orang tuanya itu pas hamil itu kayak kurang apa gitu. Dari makan makanannya ya gitu kan. Gizinya gitu Iya. ya. Karena orang hamil juga harus penuh iya, gizi itu harus emang makanan tuh baik lah gitu Iya, kan. kalau lagi hamil tuh jangan makan yang macam-macam Iya, lah. jangan asal gitu kan, demi cabang bayinya juga gitu kan, keturunannya yang baik gitu kan. Ya harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya Teh ya. Iya. Yang selanjutnya pencegahan tersier, yaitu merupakan pendidikan penderita atau latihan khusus sebaiknya di sekolah luar biasa, kayak misalkan sekolah khusus gitu. SLB ya, SLB ya. SLB. Dan dapat diberikan neurotika kepada yang gelisah, hiperaktif, dan destruktif. Yang selanjutnya itu konseling. Konseling ini kayak dikhususkan untuk orang tua yang mempunyai anak yang memiliki retardasi mental. Konseling kepada orang tua dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan antara lain membantu mereka dalam mengatasi frustasi oleh karena mempunyai anak dengan keterbatasan khusus. Orang tua sering menghendaki anak diberi obat. Oleh karena itu dapat diberi penerangan bahwa sampai sekarang belum ada obat yang membantu anak menjadi pandai. Yang selanjutnya yaitu dari pencegahan ya. Menurut kami sih yang nyambung ya yang tadi itu. Yang selanjutnya Yang gitu selanjutnya ya. gitu tuh. Yaitu latihan dan pendidikan dari orang tua, pasti kita diberikan kebutuhan atau pendidikan khusus buat orang-orang retardasi mental. Seperti mempergunakan ataupun mengembangkan anak ini dari orang tuanya, dari sifat-sifatnya atau pendidikannya dikembangkan, dan mengajarkan ataupun mengajarkan skill-skill ataupun keahliannya. Menjadi itu dari pendidikan dari sekolah gitu Iya, ya. Jadi pendidikan ya, itu jadi- latihan atau pendidikan. jadi dia tuh melatih apa ya? Yang perlu membimbing itu dari pihak sekolah gitu tuh. Yang Iya, dari pihak sekolah juga kalau emang kebutuhan khusus dan disekolahkan juga, itu pasti ada kebutuhannya juga yang diberikan dari sekolahnya itu. Ataupun dari orang tuanya kan, pasti diarahkan ataupun Ya kan, dididik dengan iya, kebutuhan bekerja sama dari- lah antara iya, sekolah dengan orang tua tuanya. gitu. Pasti itu kan, karena kebutuhan khusus. Udah matiin aja dulu. Protokol kesehatan yang